Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi pembelajaran jarak jauh, kali ini Bapak akan membahas tentang jual beli, yaitu untuk mata pelajaran fikih kelas 6. Nah, kita langsung saja bahwa dalam jual beli ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pengertian jual beli, kemudian ada hukum jual beli, kemudian ada macam-macam jual beli, kemudian yang keempat rukun dan syarat jual beli, dan yang kelima adalah hikmah atau manfaat dari jual beli itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jual beli. Nah, pengertian jual beli ini ada dua, ada menurut bahasa dan ada juga menurut istilah. Untuk menurut bahasa, jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bai', at-tijaroh, dan al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, dari penjual kepada pembeli, atas dasar saling merelakan, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syara. Nah, jelas di sini bahwa jual beli dilakukan oleh dua orang atau dua pihak. Yang pertama, pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli, dan diatur oleh aturan syara atau agama. Kemudian setelah kita tahu pengertian jual beli, kita juga harus mengetahui hukum jual beli itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, An Rifa'at bin Rafi, anna Nabiyya SAW su'ila ayyul kasbi atyab, qala amalu rajulin biyadih, wa kullu bai'in mabrur. Yang artinya, dari Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian apakah yang paling baik. Kemudian Rasul menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nah, dari hadis dan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli itu ada 4 macam, yaitu hukum asalnya adalah mubah atau boleh atau juga halal. Nah, tetapi jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Selain wajib, hukum jual beli bisa menjadi sunnah apabila menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Kemudian yang terakhir, jual beli bisa menjadi haram apabila menjual barang yang dilakukan untuk diperjualbelikan, misalnya barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Dan ada juga jual beli yang haram yang harus kalian ketahui, itu adalah darmaji. Tahu darmaji? Darmaji adalah dahar 5 ngaku hiji, dan itu jelas sangat merugikan bagi penjual. Maka darmaji ini salah satu
kegiatan atau transaksi yang diharamkan karena tidak membawa manfaat kepada salah satu pihak. Kemudian ada macam-macam jual beli. Nah, dalam era kehidupan sekarang, era modern, tentunya jual beli tidak hanya dilaksanakan dengan kontan, tapi ada juga jual beli barter, money changer atau pertukaran uang, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit, dan jual beli dengan cara lelang. Siapa yang berani harga tinggi, maka dialah yang berhak untuk membeli. Nah, kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan, yang keempat adanya alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Yang jelas dalam hal ini zaman sekarang alat tukarnya adalah berupa uang, apakah itu rupiah, dolar, dan sebagainya. Yang terakhir adanya akad, yaitu ijab dan kabul di antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat sah penjual dan pembeli atau bagi pelakunya, yaitu baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tidak ada pemborosan. Yang keempat, suka sama suka atau saling merelakan. Kemudian ada syarat sah untuk barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama barangnya suci, yang kedua barangnya bermanfaat, yang ketiga barangnya milik sendiri, yang keempat barang itu jelas dan dapat dikuasai, dan yang kelima barang itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian hikmah jual beli atau manfaat jual beli yang pertama yaitu sudah pasti setiap kita melaksanakan apapun adalah untuk mencari dan mendapatkan karunia atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi dasar setiap kita melakukan sesuatu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk menjauhi riba. Yang ketiga menegakkan keadilan. Yang keempat menjaga kehalalan rezeki. Yang keenam adalah memperbanyak silaturahmi. Nah, semua bahasan di atas itu Bapak ambil dari buku fikih Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang Bapak dapat sampaikan. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Tetap jaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus yang sedang mewabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.